Oke anak-anak, apakah semuanya sudah masuk? Oke, sekarang kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu mau ngucapin minta maaf kepada anak-anak semua karena Ibu tidak bisa hadir di kelas hari ini. Karena seperti anak-anak tahu, Ibu sedang ada halangan gitu ya. Baik, untuk materi sekarang yaitu mengenai texture pen. Nah, kemarin sudah Ibu bahas ya mengenai texture pen ini, tetapi akan Ibu bahas lebih dalam pada kelas hari ini. Oke, mari kita mulai. Sebelum dimulai, ada yang tahu nggak texture pen itu apa? Ya, betul. Ya, tepat sekali. Ya, betul. Sepertinya sudah pada tahu ya, karena sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengetahui perbedaan cerpen dan novel. Oke, apa itu cerpen? Apa perbedaannya dengan novel? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk mengetahui apa sih cerpen itu, apa ya unsur dari cerpen, apa aja ya unsur intrinsik, apa aja unsur ekstrinsik. Nah, anak-anak bisa cari di masing-masing HP kalian ya. Nah, sesudah itu Ibu akan kasih 5 menit untuk anak-anak baca. Oke? Baik, ayo sekarang mulai ya. Nah, anak-anak sudah membaca mengenai cerpen. Nah, sesudah ini Ibu akan menguji sedikit ya, tetapi tidak akan dimasukin nilai mengenai apa yang anak-anak baca. Jadi silahkan kerjakan kuis yang Ibu kasih ya. Oke, silahkan. Setelah mengerjakan kuis, pasti ada yang bertanya nih, apa ya jawaban benernya gitu. Mengetahui lebih lanjut, mari kita menonton video ini ya. Jadi anak-anak, di sini ada orang yang sedang membaca cerpen judulnya Cinta di Atas Perahu Cadik, karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, anak-anak bisa lihat ya bagaimana cerpen itu dibacakan. Tulan air yang berat di bahunya itu. Hayati berlari begitu cepat, seolah-olah beban di bahunya tiada mempunyai arti sama sekali. Ia meletakkannya begitu saja di samping gubuknya, lantas perlahan. Oke, anak-anak sudah mengerjakan kuis, menonton bagaimana cerpen dibacakan. Sekarang giliran Ibu yang menjelaskan ya. Jadi yang pertama itu kita ketahui dulu pengertian dari cerpennya. Cerpen adalah cerita pendek yang biasanya hanya memuat satu peristiwa utama, memiliki jumlah kata terbatas, dan berfokus pada satu tokoh atau konflik. Nah, jadi anak-anak, cerpen ini sifat ceritanya itu pendek, tokohnya itu terbatas, dan fokusnya tuh hanya satu konflik gitu ya. Jadi yang tadi Ibu tanyakan, apa perbedaan cerpen dan novel? Kalau cerpen hanya memiliki satu konflik, jumlah kata terbatas, dan memiliki satu peristiwa utama. Sedangkan kalau novel itu kebalikannya, begitu. Nah, di sini ada ciri-ciri cerpen. Antara lain yaitu yang pertama, ceritanya singkat dan padat, jadi tidak panjang. Yang kedua, memiliki satu konflik utama, konfliknya tuh tidak banyak gitu, hanya memiliki satu karena cerpen itu satu kali duduk gitu bacanya. Terus yang ketiga, tokoh dan latar terbatas karena hanya memiliki satu konflik utama. Yang keempat, alurnya sederhana, tidak bertele-tele seperti membaca novel.
Yang kelima, memberikan kesan atau pesan tertentu pada pembaca, atau disebut juga sebagai amanat ya. Selanjutnya ini ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Ibu tidak akan menjelaskan ya buat hari ini, tetapi anak-anak sebagai tugas di rumah mencari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke. Lanjut, ada struktur cerpen. Yang pertama abstrak atau bisa disebut juga sebagai pembukaan. Yang kedua yaitu orientasi, yaitu munculnya suatu masalah. Yang ketiga komplikasi, yaitu menaiknya suatu masalah. Yang keempat resolusi atau disebut juga sebagai penyelesaian masalah, dan koda. Nah, dalam koda ini biasanya terdapat amanat gitu ya, yang bisa anak-anak baca sehingga terdapat manfaat dari membaca cerpen ini. Baik, pembahasan tentang cerpen sudah selesai. Tadi ingat ya tugasnya yaitu mencari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam cerpen. Nah, ini ada tugas kedua, buatlah cerita pendek versi dirimu sendiri. Jadi anak-anak bisa bercerita tentang diri anak-anak semua, bisa tentang keluarga, bisa tentang pertemanan, semua bisa diceritakan dengan versi cerpennya, begitu ya. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga anak-anak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.